Apa itu elisitor? Sebenarnya di Indonesia nggak terlalu terkenal. Elisitor yang saya pakai di TB untuk menanam itu mahal sekali. Itu kita impor. Nah, Mas ini menemukan dari tanaman dan mungkin yang ditemukannya itu bukan hanya satu elisitor. Meneliti yang namanya elisitor. Apa itu elisitor? Sebenarnya di Indonesia nggak terlalu terkenal, tapi mudah saya menjelaskannya. Mudah sekali. Saya yakin di profesi tertentu itu mulai dari percaya, dan saya mengatakan gini, supaya dia sehat itu perlu sedikit. Jadi waktu saya ketemu Mas Ansar ini, saya tanya, Mas Ansar, Anda itu hebat sekali atau tidak tahu apa-apa? Ini pertemuan pertama, 2 minggu yang lalu. Lalu saya bilang, Mas Ansar harus cerita ke saya, bagaimana ilmu ini dapat. Saya tidak kasih tahu siapa saya, dan Pak, saya membaca kitab suci. Kamu percaya betul tentang itu? Percaya betul, Pak. Dan apa yang sudah dilakukan? A, B, C, D, Z. Jadi itu memang mulai dari epigenetik yang dikatakan bahwa pikiran kita akan menentukan semua ekspresi reaksi di tubuh kita, genetik. Itu ada 10.000 reaksi. Kalau pikiran kita nervous misalnya, energi kita akan habis, bolak-balik ke belakang. Itu epigenetik. Epigenetik itu tergantung apa yang kamu pikirkan, akan sangat menggantung ekspresi gen apa yang langsung di tubuh kamu. Apa yang kamu pikirkan akan menentukan reaksi kimia apa yang terjadi di tubuh kamu. Atas komunikasi dengan Pak Dirjen seperti ini, saya bilang, Mas, saya rasanya ini adalah bukan pupuk, ini ada elisitor. Lalu saya sampaikan ke beliau, dan saya yakin betul karena saya pernah sudah melakukan itu. Jadi untuk bapak-bapak ibu yang sudah belajar pertanian tapi belum sampai ke elisitor, sebenarnya mudah. Jadi kalau kita lihat sejarah bumi ini terjadi, itu sangat berkaitan dengan itu. Tapi supaya lebih mudah, pasti saya sengaja, saya tidak banyak hafal memori kepala saya. Jadi pasti semua yang bahasa di pertanian mengenal trichoderma, mikroba yang di tanaman. Sebenarnya trichoderma ini juga fungsinya sama dengan elisitor. Cuma trichoderma itu memberi signal ke tanaman supaya tanaman itu membuat dari tubuh. Dan memang elisitor itu tidak boleh banyak-banyak. Tapi dengan itu dia memberi signal supaya tanaman itu lebih sehat. Jadi dengan dia sehat lalu dia memberi. Jadi ini saya katakan tadi, jadi mengapa kita percaya kitab suci, menenteramkan kita, percaya sama anak-anak, mudah sekali. Jadi kalau istri bilang, tapi coba kalau anak kita pergi, kalau kita khawatir, tapi kalau kita mendidik anak kita dan dia kemana-mana dan kita nyaman, energi kita akan sangat kuat dan kita akan sehat. Mirip itu yang dilakukan. Jadi ini bukan simsalabim dan ini ya, ini benar-benar tulis. Nah, bedanya apa? Elisitor yang saya pakai di TB untuk menanam itu mahal sekali. Itu kita impor. Nah, Mas ini menemukan dari tanaman dan mungkin yang ditemukannya itu bukan hanya satu elisitor. Jadi itu udah pasti pikiran saya. Tentu ini tetap kitab uji ya, tapi apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa sudah ada buktinya bagus, harus ada penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan nanti semua orang dikiranya itu dan penjelasan ini yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, tentu saja saya juga udah berkunjung. Kalau tadinya hanya melihat video dari Pak Dirjen, lalu minggu lalu kami di Blitar dan saya lihat. Oke, betul dan mudah menyampaikannya. Elisitor itu akan berfungsi bagus kalau pengaruh lingkungan itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau ke Blitar, penggunaan elisitor biosaka yang bagus ini, saya sebut biosaka, istilah elisitor kan dari saya. Biosaka itu mudah sekali dilihat di melon. Sudah 1000 ya. Melonnya itu ajaib sekali dibandingkan dengan padi. Mengapa? Karena di melonnya itu sudah pakai greenhouse sehingga pengaruh luarnya itu lebih terbatas. Sementara di padi masih banyak pengaruh-pengaruh lain, mobil masih jalan, lingkungan. Jadi kita harus memperbaiki lingkungan.
dan tentu kita bisa pakai elisitor dan itu, dan nanti sudah ditutup. Nah, pertanyaannya mengapa dari daun-daunan dikocak-kocak? Ada juga nanti di presentasi saya kalau nanti berkenan juga sudah ada zat-zat kimia sebenarnya yang bisa saya berharap dari Kementerian Pertanian bisa, jadi jangan hanya pupuk-pupuknya saja yang dipakai, tapi juga zat-zat kimia yang probably elisitor. Jadi itu yang ketiga, yang terakhir. Jadi saya pesankan betul ke Mas Ansar ini, juga ke Pak Dirjen, ini bukan pupuk. Tapi dengan kita pakai zat yang dibuat Mas Ansar ini, pemakaian pupuknya tuh jauh lebih mudah. Jadi yang di Blitar itu, di melonnya itu, pemakaian pupuknya tinggal 10%. Itu bukan main nilainya, 10% ya, triliunan itu. Jadi kalau itu tuh, nah syukur-syukur di masa depan kita bisa pakai pupuk organik, mungkin makin kecil makin kecil.